genital atau GBS. Kemudian untuk disseminated central disease itu, biasanya disebabkan karena adanya irritable bowel syndrome, kemudian adanya sindrom nyeri yang kronik, atau adanya intermittent chronic anal pain syndrome. Untuk track-nya sendiri, apabila terjadi suatu lesi pada daerah suprapontin, maka, keluhan yang muncul itu dominan, keluhan storage. Dan ketika dilakukan ultrasonografi biasanya tidak nilai postvoidal residu urin itu tidak signifikan. Ketika dilakukan urodinamik biasanya terjadi detrusor overactivity. Kemudian pada lesi di daerah spinal itu keluhan utamanya biasanya pasien akan mengeluh keluhan storage dan voiding symptom. Kemudian ketika dilakukan USG itu, terjadi peningkatan postvoid residual urin. Lalu ketika dilakukan urodinamik terjadi detrusor overactivity dan detrusor sphincter dysnergia. Kemudian untuk lesi yang lebih bawah lagi atau di daerah sakral atau infrasacral lesion itu keluhan yang dominan adalah keluhan voiding. Ketika dilakukan USG, maka terjadi peningkatan postvoid residual urin dan ketika dilakukan urodinamik terjadi hipokontraktil atau akontraktil detrusor. Next. Nah, untuk, anamnesisnya kepada pasien itu ada banyak sekali. Yang pertama yang perlu harus digali adalah gimana riwayat dia dari sejak kecil sampai dia dewasa, kemudian ada tidak resiko di keluarga, kemudian dari segi kalau untuk perempuan dia sudah menarche atau belum, ada metabolic syndrome atau tidak, kemudian ada, riwayat obstetrinya bagaimana, ada riwayat, diabetes atau tidak. Kemudian untuk riwayat sekarang yang perlu digali adalah riwayat pengobatan, sedang menggunakan obat-obatan apa, kemudian lifestyle-nya bagaimana, apakah dia perokok, apakah dia, meminum alkohol atau obat tertentu, kemudian kualitas hidupnya bagaimana. Lalu terkait, riwayat urinari harus dicari tahu apakah ada gangguan pada, eee, saluran urinary tract-nya, kemudian setelah berkemih itu bagaimana? Apakah, ada keluhan setelah berkemih? Terus sensasi bladder-nya bagaimana? Kemudian, ketika miksi, inisiasi miksinya itu bagaimana? Apakah normal, ataukah precipitate, atau adanya refleks atau harus mengejan? Ataukah dibantu oleh manuver crate? Kemudian, apakah ada diuresis atau, nokturi, adakah riwayat pemasangan kateter, seperti itu. Lalu selain itu juga harus digali untuk riwayat seksualnya, riwayat, bowel-nya, dan riwayat neurologikalnya. Next. Pada kasus-kasus, neurourologi yang penting untuk dilakukan pemeriksaan itu adalah bladder diary. Buku harian kandung kemih atau bladder diary itu memberikan data penting terkait jumlah berkemih, volume kemihnya bagaimana, berat petnya itu, kemudian ada tidaknya inkontinensia serta episode urgensi. Bladder diary itu dicatat 24 jam, tetapi akan valid hasilnya jika dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Next. Untuk, pemeriksaan fisiknya, jadi yang perlu dilakukan pemeriksaan fisik pertama adalah adakah sensasi dan refleks dari pasien itu sendiri. Kemudian untuk semua pasien yang datang dengan keluhan neurourologi itu rutin untuk dilakukan urinalisis, kimia darah, USG, residual dan free flowmetry atau incontinentia quantification. Kemudian, perlu juga diperiksa daerah-daerah yang ada di bagian, tubuh pasien seperti ada tidaknya sensasi pada sakrum 2 sampai sakrum 5, ada tidaknya refleks burbocavenosus, perianal, terus, plantar respon, keni atau ankle, kemudian bagaimana kekuatan otot dari anal sphincter dan bagaimana, ketika kita melakukan prostat palpasi itu hasilnya apa. Ini adalah dermatom persarafan pada, neurourologi
seperti gambar A itu adalah dermatom dari eee, perianal dan belakang paha atas. Kemudian yang bagian B itu adalah dermatom untuk daerah perineum. Lalu, daerah C itu adalah genitalia eksterna pria dan selanjutnya itu adalah percabangan dari spinal cord reflex. Next. Untuk kasus uroneurologi itu penting untuk dilakukan urodinamik. Jadi sebelum kita melakukan urodinamik, jadi urodinamik adalah suatu tindakan yang invasif sehingga perlu dilakukan uroflometri sebelumnya. Pre-uroflometri atau dan mengakses dari residu urin itu sendiri diketahui untuk menilai fungsi berkemih. Dilakukan sebelum urodinamik pada pasien yang dapat berkemih dan agar hasilnya valid harus diulang minimal 2 sampai 3 kali. Temuan patologis yang muncul itu terkait laju aliran yang rendah, volume berkemih yang rendah, aliran intermiten, adanya hesistensi dan sisa urin. Kemudian dilakukan dengan pemeriksaan feeling cystometry. Feeling cystometry itu berfungsi untuk mengukur fungsi feeling pasien. Caranya adalah buli harus dikosongkan terlebih dahulu sebelum dimulai pengisian pada buli. Temuan patologisnya adalah detrusor overactivity, adanya compliance buli yang rendah, sensasi buli yang abnormal, inkontinensia, dan uretra yang tidak kompetens atau dia tidak rileks. Buli dengan kapasitas kurang dari 200 cc dan tekanan detrusor lebih dari 75 cm H2O merupakan faktor risiko untuk kerusakan dari upper urinary tract pada pasien dengan spinal cord injury. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah, adanya kebocoran urin ketika terjadi tekanan pada detrusor. Yang pemeriksaan ini itu, tidak disarankan untuk rutin untuk dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan, aliran tekanan. Jadi pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menilai koordinasi antara detrusor dengan uretra dan dasar panggul selama tahap berkemih. Temuan patologisnya itu biasanya underactivity detrusor atau bladder outlet obstruction, atau adanya detrusor sphincter dysnergia, adanya resistensi uretra atau sisa urin. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan EMG atau elektromiografi. Jadi pemeriksaan ini berfungsi untuk menilai aktivitas sphincter uretra eksterna, otot lurik periuretra, sphincter anal, dan otot lurik dasar panggul. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan pasien apakah pasien tersebut mampu mengontrol dasar panggul atau tidak. Yang dicari dari pemeriksaan ini adalah temuan patologis, yaitu rekrutmen yang tidak memadai pada rangsangan tertentu, misalnya pengisian kandung kemih, kemudian kontraksi detrusor yang involunter, timbulnya berkemih yang tidak diinginkan, adanya batuk atau manuver falsafa. Jadi ketika dilakukan batuk atau manuver falsafa, itu timbul sensasi berkemih, yang mungkin itu bisa didiagnosis sebagai DSD. Terus kemudian pemeriksaan uretral pressure measurement dan video urodinamik. Kemudian untuk selanjutnya adalah ambulatori urodinamik. Jadi ini pemeriksaan fungsional saluran kemih yang sebagian besar menggunakan pengisian alami dari saluran kemih itu sendiri untuk menghasilkan aktivitas pasien yang normal. Jadi kalau yang tadi pada feeling cystometry itu dia dilakukan feeling dengan mengisi menggunakan salin yang sudah dihangatkan ke dalam buli. Kalau yang ambulatori urodinamik itu menggunakan, pengisian alami dari tubuh sendiri. Kemudian yang terakhir adalah trigger test during urodinamik. Jadi, pemeriksaan ini itu menilai fungsi saluran kemih bagian bawah yang dapat dipicu oleh batuk, terus habis itu adanya trigger atau adanya, anal strange. Fast feeling cystometry dengan salin yang didinginkan, itu akan membedakan lesi neuron motorik atas atau bawah. Ketika, pada pasien dengan lesi neuron motorik atas, itu akan menyebabkan kontraksi detrusor jika detrusornya tersebut intak. Sedangkan pada pasien dengan lesi neuron motorik bawah, itu tidak akan terjadi kontraksi detrusor. Next. Nah ini rekomendasi dari, EAU di mana sebelum melakukan urodina urodinamik itu perlu untuk menilai fungsi atau disfungsi dari lower urinary tract. Dan itu
bisa membantu untuk membuat suatu diagnosis dari pasien tersebut. Lalu, sebelum melakukan urodinamik perlu dilakukan non-invasive test terlebih dahulu, ini rekomendasinya strong, seperti yang saya bilang tadi adalah urofrometri. Kemudian penggunaan video urodinamik untuk invasif urodinamik itu baik dilakukan untuk pasien untuk menilai lebih lanjut kondisi dari pasien tersebut. Pada, urodinamik disarankan menggunakan, fisiologi normal dari tubuh itu sendiri atau menggunakan salin yang udah dihangatkan sesuai dengan kondisi tubuh. Untuk manajemen penyakit itu sendiri, jadi untuk neurourologi itu bisa menggunakan konservatif dan bisa menggunakan obat-obatan, serta yang terakhir adalah surgery. Untuk yang konservatif sendiri, ketika pasien tidak bisa mengosongkan buli, maka bisa dibantu dengan berbagai manuver. Yang pertama adalah manuver crate, artinya dilakukan kompresi pada bagian perut bawah dengan, eee, posisi mengurut dari atas ke bawah suprabubik. Kemudian manuver falsapa, yaitu dengan cara kita, eee, mengejan sehingga terjadi ketegangan perut yang menyebabkan peningkatan tekanan intravesika dan umumnya juga menyebabkan refleks kontraksi sphincter. Yang terakhir adalah dengan menggunakan trigger reflex voiding, di mana dilakukan stimulasi dermatom sakral atau lumbal pada pasien dengan lesi neuron motorik atau dapat motorik atas sehingga dapat menimbulkan kontraksi refleks detusror. Kemudian konservatif yang lain bisa digunakan menggunakan rehabilitasi neurourologi di mana dilakukan elektrostimulasi perifer sementara yang dikombinasikan dengan pelatihan otot dasar panggul dan biofeedback. Kemudian bisa juga dilakukan elektrostimulasi pada intravesikal. Jika secara konservatif pasien juga masih mengeluhkan kondisi yang serupa, maka kita bisa memberikan terapi dengan obat-obatan tertentu. Misalnya jika pasien mengeluh, storage symptom, maka bisa diberikan antimuskarinik seperti solifenasin atau bisa diberikan agonis reseptor beta tiga adrenergic seperti mirabegron. Kemudian ketika pasien mengeluh, eee gejala underactivity detrusor-nya itu yang mengganggu dari quality life pasien, maka obat yang diberikan bisa cholinergic seperti betanekol atau distigmin. Lalu untuk, keluhan penurunan bladder outlet resistant, bisa diberikan alpha blocker seperti tamsolusin, naptopidil, atau silodosin. Lalu untuk meningkatkan bladder outlet resistant, ini obatnya belum rekomendasikan secara kuat di EAU. Kemudian ini rekomendasi dari EAU di mana penggunaan antimuskarinik itu merupakan first line pada terapi untuk neurogenic detrusor overactivity. Kemudian jika dia mengeluh, decrease bladder outlet resistant, maka diberikan alpha blocker itu strong dan ketika terjadi keluhan parasimptomatik dan jangan pernah memberikan resep parasimptomatik pada kasus underactivity detrusor, itu juga rekomendasinya strong. Kemudian selanjutnya, jika setelah dengan obat-obatan pasien juga masih saja tidak bisa mengeluarkan urin karena lemahnya detrusor pada buli, maka bisa digunakan kateterisasi. Jadi penggunaan intermittent kateterisasi dengan metode aseptik teknik itu bisa digunakan pada pasien, rekomendasinya adalah strong. Oke, next. Kemudian yang ke tahap selanjutnya yang lebih invasif lagi itu menggunakan pengobatan intravesika. Jadi, di sini rekomendasinya adalah pengobatan intravesika menggunakan oksibutin pada neurogenic detrusor overactivity itu lebih baik jika pasien itu tidak merespon pada pemberian yang diberikan lewat jalur oral. Kemudian bisa diberikan juga injeksi toksin botulinum di buli atau dilakukan bladder neck dan uretral prosedur menggunakan botulinum toksin A, balon dilatasi, increase bladder outlet resistance atau uretral insert. Next.
Oke, yang selanjutnya itu yang paling akhir yang bisa digunakan adalah terapi dengan pembedahan, di mana bisa dilakukan dengan menggunakan urethral string atau adanya, fungsional sphincter augmentasi, kemudian merekonstruksi bladder neck atau uretra menggunakan atau bisa juga dengan menggunakan teknik endoskopik untuk treatment anatomic bladder outlet obstruction, bisa juga dilakukan insisi bladder neck atau dengan penggunaan stent. Ini adalah, rekomendasinya dari EAU di mana perform bladder augmentation itu direkomendasikan untuk mengobati refractory neurogenic detrusor overactivity. Next. Untuk follow up-nya sendiri jadi tergantung dari penyebabnya pada pasien. Jadi pada kasus-kasus neurourologi itu kita tidak bisa sebelum kita mengetahui penyebab dasarnya. Nah, setelah kita tahu penyebab dasarnya, kita bisa memberikan treatment sesuai dengan, simptom yang dihasilkan dari penyebab dasar yang terjadi pada pasien. Gangguan neurologi sering sekali tidak stabil dan gejalanya sangat bervariasi, sehingga tindak lanjut yang teratur diperlukan untuk menilai upper urinary tract. Sekian, terima kasih dokter, mohon asupannya.